Selamat datang di channel gue, dan ini adalah first impression review gue untuk Adidas SL20. 10 km dengan average pace di 5 menit 23, dengan average heart rate di sekitar 164 bpm selama 54 menit. First run dengan sepatu baru ini cukup seru, cukup exciting, dan langsung terpicu adrenalin gue untuk lari sedikit lebih kencang sesuai pace tujuan sepatunya. Tapi sebelum kita masuk ke review kali ini, gue harus buat disclosure dulu. Kalau sepatu ini gue beli dengan duit gue sendiri, so seluruh review ini adalah personal experience gue dan opinion gue tentang lari dengan sepatu ini. So, kita bahas sedikit tentang sejarahnya sepatu ini. So, the SL20 atau SL20, dia adalah penerusnya SL72 yang dirilis pada tahun 1972 pada saat Olympic Games di Jerman dan dipakai banyak para atlet yang sampai bisa naik ke podium. So, sesuai namanya, super light, sepatu ini dibuat ringan, sangat ringan, dan cocok untuk pelari-pelari yang ingin lari sedikit lebih kencang tanpa merasa ada beban di bawah telapak kakinya. Walaupun kita larinya sudah mulai capek, formnya sudah nggak terlalu teratur, sepatu ini tetap terasa enteng dan energetik untuk kita pick up the pace balik ke pace yang kita inginkan. So let's break down the shoe, mulai dari uppernya. Di bagian atas ini kita ada perforated engineered mesh, something simple, nothing too fancy, dengan lubang-lubang yang akan menambah breathability dan ventilasi di ruang kaki kita. Tapi jujur aja sih, di udara tropis di Indonesia ini, gue akan lebih prefer lagi kalau meshnya ini sedikit lebih tipis lagi, untuk menambah ventilasi lagi. Tapi the mesh gets the job done. Cukup memeluk kaki kita, cukup terasa empuk, dan di ruang kaki kita cukup terasa luas. Nggak pernah gue terasa sempit atau terganggu. Apalagi di saat kita lari lebih kencang, pasti kita akan lebih fokus ke area toe room karena kita akan main di momen toe off di running gear kita. Di area tali sepatu di sini kita ada sedikit overlay material yang mengelilingi area tali sepatu, dan dia memberi sedikit reinforced structure yang membantu untuk lockdown dari tali sepatunya sendiri. Tapi kalau gue personally sih kurang begitu suka dengan tali sepatunya karena dia pakai jenis yang flat lace. Kalau gue lebih prefer yang jenis bulat karena dia nggak akan kelibet-libet atau kebalik-balik saat kita memakai tali sepatunya. Tapi yang keren adalah tulisan SL20 di ujung tali sepatunya. That's cool. Di area heel counter atau area tumit belakang kita ada material yang sedikit keras. Dia dibalut dengan material yang mirip synthetic leather tapi tetap ringan. Dan dia cukup mengelilingi full area tumit kita, jadi perlindungan untuk kaki kita cukup bagus. Apalagi di saat kita banyak landing dengan real foot ya, dia menjaga stabilitas landing kita dengan baik. Di bagian heel cup atau tumit area dalamnya, kita ada soft padding yang mengelilingi area mata kaki kita. Dan dia nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, works well, dia cukup comfortable. Kalau bagian tangnya sini atau lidahnya gue suka. Ini mengingatkan dengan sepatu-sepatu bola. Dia modelnya tipis dan lembut di dalamnya. Dan di bagian dalam dia dijahit ke sepatunya. Jadi di saat kita lari itu nggak akan bergeser kiri kanan. Kalau insole-nya dia simple. Dia modelnya yang bisa dilepas dan dia cukup comfortable. Mungkin satu hal yang gue kurang suka adalah di sini. Di area sini kita ada synthetic overlay, which is cool. Tapi gak tahu kenapa di kilometer 7 ke atas di sini sedikit melekuk dan mulai bergesek atau chafing di kaki gue. Tapi mungkin ini juga salah gue sendiri karena mungkin talinya gue ikat sedikit terlalu kencang. In fact pas di 10 km pas selesai gue buka kaos kaki gue dan sepatu gue terlihat agak merah di situ. So tapi ya kita akan lihat nanti di saat gue lari lebih banyak lagi dengan sepatu ini. So sekarang kita masuk ke bagian midsole-nya. Disinilah kunci dari performance sepatu ini. Dia menggunakan full light strike foam dari belakang sampai ke depan. Light strike foam ini pertama kali muncul di lineup sepatu basketnya Adidas pada tahun 2019 dan masuk ke lineup sepatu larinya dengan Adizero Adios 5.
di mana dia menggunakan separuh boost, separuh light strike. I think kita akan lebih sering lihat light strike foam ini muncul di lineup sepatu larinya mereka tahun ini, especially di lineup sepatu fast pace atau racing shoes. Akhirnya kita mulai move on dari boost foam, which is getting old. Keunggulan dari foam ini tuh dia sangat responsif, dan bounce back-nya dia cukup cepat dan sangat springy. Tapi dia tetap ringan, bahkan lebih ringan dibanding boost foam. Berat dia masuk di 225 gram di size 42/2/3 atau US 9. Ya, sizing Adidas ini memang agak aneh pakai 2/3 segala. But I like it, especially di sepatu-sepatu yang fast paced. Tapi foam dia memang sedikit lebih keras dibanding boost foam. Tapi dengan stack height 24 mm di heel dan 14 mm di toe, atau heel to toe dropnya 10 mm, menurut gue dia cukup. Dan mudah-mudahan dengan lebih banyak gue lari dengan sepatu ini, foamnya dia akan terasa lebih empuk lagi. Keeping my fingers crossed. Tapi di saat kita kejar pace yang sedikit lebih kencang itu, disitulah kita akan terasa sepatu ini betul-betul shine dan exciting untuk dipakai. Dan di pace yang lebih cepat itu, kita akan terasa torsion system ini yang di tengah, yang seperti bentuk huruf Y. Dia dibuat dari termoplastik, dan fungsi dia untuk menjaga stabilitas di running gait kita, dari kita landing dari rear foot sampai di moment toe off-nya. Dan di moment toe off ini, kita akan terasa kombinasi dari torsion system dan light strike foam ini bekerja dengan baik untuk memberi responsive dan snappy toe off. Untuk outsole-nya, di bagian belakang sini dia menggunakan lapisan rubber yang tipis untuk protect light strike foam-nya. Dan di bagian midfoot sampai ke forefoot dia menggunakan full continental rubber, which generally is sedikit lebih berat, tapi gripnya dia sangat baik. Membuat kita lebih pede untuk lari di aspal yang sedikit basah ataupun ada batu-batu kerikil yang kecil. Tapi ya gue nggak akan pakai sepatu ini untuk lari di medan yang berlumpur ataupun rumput. In the end, it's a road racing shoe. So, kesimpulan gue dari first run dengan Adidas SL20 ini thumbs up. Cocok untuk runners yang ingin mencoba untuk lari lebih kencang atau improve their overall pace. Maybe this is your shoe. Kalau gue personally sih, gue suka. Kebetulan gue memang lagi cari sepatu yang lebih up tempo untuk improve my pace. Gue pernah coba dulu Adizero Prime, walaupun hanya di treadmill store, dan di situ pun gue terasa cushioningnya tuh terlalu minim. Jadi contour surface running tuh sangat terasa di bawah telapak kaki. Jadi pasti kalau ada batu-batu kecil tuh dia akan sangat terasa. Sedangkan di SL20 ini nggak terlalu terasa. Light strike foam ini dia sangat responsif dan bounce back-nya very fast, tapi dia juga protective. So pasti gue akan pakai sepatu ini lebih banyak lagi, especially for my tempo runs dan fast pace runs. Maybe to a half marathon. Dan nanti setelah 100 km gue akan buat review lagi dan gue akan kasih tahu apakah maybe this shoe cocok juga untuk longer runs. So tonton terus video-video gue nanti dan klik like and subscribe. Gue akan kasih link juga di bawah untuk beberapa gear yang gue pakai. So I hope you all stay healthy, stay strong, and keep moving guys. See you next time.